Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab kerajaan ini menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kemudian Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530, salah satu cucu dari Timur Leng, ayahnya Umar Mirza, penguasa Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi yaitu Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Selanjutnya pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah ini, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada 21 April 1526 Masehi, terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian, berdirilah Kerajaan Mughal di India. Masa pemerintahan Kerajaan Mughal. Selama masa pemerintahannya, Kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Adapun raja-raja yang sempat memerintah antara lain yaitu 1. Zahiruddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, merupakan raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya Kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. 2. Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Sepeninggal Babur, tahta Kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad. Pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi, pemerintah Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. 3. Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Pengganti Humayun adalah Raja Mughal yang paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dari kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kerajaan besar. 2 gerbang India yaitu kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia dikuasai oleh pemerintahan Mughal. 4. Jahangir pada tahun 1605 sampai 1627. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala pada tahun 1612 Masehi, Mewar pada tahun 1614 Masehi, dan Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya yaitu Akbar. 5. Shah Jihan pada tahun 1628 sampai 1658. Tampil menggantikan Jahangir, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya, terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan.
Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan dan Khan dihukum mati. 6. Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707. Aurangzeb menghadapi tugas yang sangat berat. Kedaulatan Mughal sebagai identitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. 7. Bahadur Shah pada tahun 1707 sampai 1712. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengawasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb menjawab kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Baharuddin Shah. 8. Jihandar pada tahun 1712 sampai 1713. Pada masa pemerintahan Shah Alam pada tahun 1760 sampai 1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan Akbar II pada tahun 1807 sampai 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada Aich untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran Aich menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. 9. Bahadur Shah pada tahun 1837 sampai 1858. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir dari kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Mughal di India. Perkembangan dan kejayaan kerajaan Mughal. Masa kejayaan kerajaan Mughal dimulai pada pemerintahan Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi dan 3 raja penggantinya yaitu Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Setelah itu, kemajuan kerajaan Mughal tidak dapat dipertahankan oleh raja-raja berikutnya. Akbar mengganti ayahnya pada saat usia 14 tahun, sehingga urusan kerajaan diserahkan kepada Bairam Khan, seorang Syi'i pada masa pemerintahannya. Akbar melancarkan serangan untuk memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khanshah yang berkuasa di Punjab. Pemberontakan lain dilakukan oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Pemberontakan tersebut disambut oleh Bairam Khan sehingga terjadi peperangan dahsyat yang disebut Panipat II tahun 1556 Masehi. Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Julandur pada tahun 1561 Masehi. Setelah itu, masa kejayaan kerajaan Mughal berhasil dipertahankan oleh putra beliau, yaitu Jahangir yang memerintah selama 23 tahun. Setelah sepeninggalan Jahangir, puncak kekuasaan kerajaan Mughal dipegang oleh Shah Jahan yang memerintah Mughal selama 30 tahun. Pengganti Shah Jahan yaitu Aurangzeb. Beliau berhasil menduduki tahta kerajaan setelah berhasil menyingkirkan para pesaingnya. Pada masanya, kebesaran Mughal mulai menggema kembali dan kebesaran namanya pun disejajarkan dengan pendahulunya dulu yaitu Akbar. Kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Setelah 1,5 abad dinasti Mughal berada di puncak kejayaannya, para pelanjut Aurangzeb tidak sanggup mempertahankan kebesaran yang telah dibina oleh sultan-sultan sebelumnya.
Pada abad ke-18 Masehi, kerajaan ini memasuki masa-masa kemunduran. Kekuasaan politiknya mulai merosot, suksesi kepemimpinan di tingkat pusat menjadi ajang perebutan, gerakan separatis Hindu di India Tengah, Sikh di belahan utara, dan Islam di bagian timur semakin lama semakin mengancam. Sementara itu, para pedagang Inggris untuk pertama kalinya diizinkan oleh Jehangir menanamkan modal di India dengan didukung oleh kekuatan bersenjata semakin kuat menguasai wilayah pantai. Adapun sebab-sebab keruntuhan kerajaan Mughal di India yaitu: 1. Terjadinya stagnasi pembinaan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak dapat dipantau. 2. Kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dan penggunaan uang negara. 3. Pendekatan Aurangzeb yang terkesan kasar dalam mendakwahkan agama. 4. Pewaris tahta pada paruh terakhir adalah pribadi-pribadi lemah. Peninggalan kerajaan Mughal. 1. Benteng Agra. Benteng Agra atau dikenal sebagai Agra Fort merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Mughal yang terbentang seluas 94 hektar sejajar dengan Sungai Yamuna. Lokasinya berada sekitar 2 km arah barat laut dari Taj Mahal, tepatnya ada di wilayah Agra, Uttar Pradesh, India Utara. 2. Istana Jahangir. Istana Jahangir juga menjadi peninggalan Kesultanan Mughal yang merupakan istana milik Pangeran Salim, seorang putra dari Raja Jalaluddin Akbar dan Mariam Uz-Zamani. Nama istana yang berada di Pariatan Bawan Oracha tersebut diambil dari nama Pangeran Salim saat dewasa. 3. Istana Ratu Joda. Istana Ratu Joda berada di Dadupura, Fatehpur Sikri, Uttar Pradesh, India, yang juga menjadi peninggalan Kesultanan Mughal. Keberadaan Istana Ratu Joda menjadi salah satu bukti bahwa Kesultanan Mughal sudah mengenal gaya arsitektur modern. 4. Benteng Merah. Peninggalan Kesultanan Mughal lainnya adalah Benteng Merah yang berada di kota berdinding Delhi lama. Dahulunya Benteng Merah layak dijadikan sebagai tempat kediaman para kaisar dinasti Mughal. 5. Taj Mahal. Istana ini dianggap sebagai bukti arsitektur mewah dan merupakan simbol sejarah kekayaan di India. 6. Makam Akbar. Makam Sultan Akbar ini berada di atas tanah seluas 119 hektar yang dibangun pada tahun 1641 hingga 1613. Lokasinya ada di Sikandra, pinggiran Agra, Uttar Pradesh, India, yang saat ini dianggap sebagai salah satu peninggalan sejarah Kesultanan Mughal. 7. Diwan-i-Khas. Peninggalan kerajaan Mughal yang satu ini juga dikenal sebagai Shah Mahal dan merupakan bagian dari Benteng Merah. 8. Bulan Darwaza. Bulan Darwaza merupakan bangunan yang didirikan pada masa pemerintahan Kerajaan Akbar tahun 1601, diartikan sebagai gerbang kemenangan. 9. Panch Mahal. Panch Mahal merupakan bangunan di Sikri, Uttar Pradesh yang berupa istana. Jika diperhatikan dari arsitektur, Panch Mahal ini terinspirasi dari kuil Buddha. 10. Jama Masjid. Di India terdapat masjid terbesar bernama Jama Masjid yang merupakan peninggalan dari Kesultanan Mughal. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1644 hingga 1656 pada masa pemerintahan Kaisar Mughal yaitu Shah Jahan. 11. Makam Humayun. Makam Humayun juga dijadikan sebagai situs bersejarah peninggalan kerajaan Mughal yang berada di Delhi, India.